起，勇士这既然知道了他所在的地点，这次修真联盟的使者，这气息，复建通天塔，你是元婴后期。 Mereka semuanya jatuh ke dalam energi spiritual alam jin miliknya itu. Dan harus dinyatakan bahwa bagi seorang kultivator, di dalam senjata terbaik mereka adalah diri itu sendiri. Wang Lin berjalan 5 langkah lagi untuk setiap langkah, dan beberapa orang tewas karena pedang terbangnya. Sampai pada akhirnya, sebagian besar orang dari mereka itu dengan cepat mundur, tidak berani lagi bergerak maju. Sementara Wang Lin dia telah tiba di hadapan Liu Shan. Saat itu juga Liu Shan sangat ketakutan ya. Dia tidak ingin bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Wang Lin mengeluarkan tangan kanannya dan langsung meraih kedua token itu untuk Wang Lin. Wang Lin berenung sejenak lalu memasukkan kedua token itu ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian tatapan dingin yang menyapu semua orang lalu berkata, "Serahkan semua tokenmu atau kamu mati." Sementara Liu Shan, saat ini dia terbang di atas tanah itu. Dia menyadari bahwa suara itu sedikit familiar. Jadi dia ingin memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tiba-tiba dia merasa seperti disambar petir, lalu berkata, "Kamu Wang Lin?" Wang Lin menatap Liu Shan. Hal ini membuat Liu Shan sangat takut, sehingga dia memanggil dan segera tutup mulut. Namun ada badai di hatinya, dan dikatakan bahwa nama Wang Lin sangat terkenal di sekte Sundao. Wang Lin yang tiba-tiba seperti badai dalam pertukaran antara sekte Yang Yu dan sekte Sundao itu, dia adalah tujuan dari banyak murid inti sekte Sundao. Dan dia juga orang yang paling ingin dilampaui oleh Liu Shan, bahkan dalam impinya, terutama setelah insiden waktu tersebut. Kehidupan Liu Shan sulit setelah kejadian itu. Selama waktu ini Liu Shan mengintip Wang Lin setiap hari. Namun meskipun begitu, dia masih percaya bahwa akan ada hari ketika dia akan melampaui Wang Lin. Setelah dia mencapai racun kondensasi Qi tingkat 14, pemikiran ini menjadi semakin tertanam jauh dalam pikirannya. Namun dia tercengang saat mengetahui bahwa perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dan baru beberapa tahun berlalu, tetapi Wang Lin sudah memiliki kekuatan untuk dengan mudah. Dan dia mudah membunuh sesuatu orang di ranah pondasi building. Dan di mata sang Wang Lin ini sungguh luar biasa. Saat ini setelah mendengar kata-kata Wang Lin, orang-orang di sekitarnya tidak bisa untuk mengingat reputasi Wang Lin di Lebah Zhouming. Dan bagaimana dia dengan mudah membunuh semua orang di ranah pondasi building sebelumnya. Hati mereka menjadi dingin setelah sekian lama. Seorang pemuda terpaksa pulih mengenakan pas celana dalam. Dia menatap Wang Lin lalu bertanya, "Dia di dekan kultivator, bisa hendak memberitahu saya apa tingkat kultivasi Anda?" "Lalu pondasi building," kata Wang Lin. Mendengar itu pun orang itu pun segera terkejut. Dia mengira bahwa Wang Lin tidak mau mengatakan kultivasinya yang sebenarnya. Jadi dia hanya bisa menyerutkan kepalanya. Dia menampar tas penyimpanannya. Lalu dia melemparkan sebuah token kepada Wang Lin. Dia berbalik dan dengan keras berkata, "Sekejap." Dia melepaskan kesempatan untuk memasuki medan pertempuran asing. Begitu lembah terbuka, kita akan pergi dengan kata-kata yang jauh lebih menusuk. Dan sekelompok murid dari sekte Miao itu berbalik dan pergi dari sana dengan sesuatu yang memimpin sekte yang telah kehilangan tokennya itu, dan menjelaskan situasi mereka dan bahkan membuka tas penyimpanannya setiap murid. Setelah itu tersisa 3 sekte lagi. Sekte Huan adalah sekte terakhir yang memiliki token. Murid perempuan yang memimpin kelompok itu tidak menyerahkan token itu, tetapi melihat ke sekte lain yang tersisa itu hanyalah pemimpin lembah Wuk. Nampak adalah seorang lelaki tua, sepertinya hampir mati. Dia sudah berada pada ranah formasi inti dan hanya perlu mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa tahun untuk membentuk intinya. Dia menatap Wang Lin dan mencibir bayi kecil. Lelaki tua ini harus berterima kasih karena telah mengumpulkan semua token untuknya. Kemudian hari itu Wang Lin melewati mereka sebelum pada akhirnya mendarat pada lelaki tua yang arogan itu.
Kemudian tanpa sepatah kata pun dia nampar tas penyimpanan dan lalu sebutir beras berwarna biru muncul dari udara. Lelaki tua itu benar-benar percaya diri bahwa kultivasi berada jauh di atas Wang Lin. Dan sekarang melihat Wang Lin hanya mengeluarkan titik cahaya kecil yang tidak mengesankan. Senyuman merendahkan muncul dari wajahnya. Dia lalu berterima kepada rekan-rekan muridnya. Lalu kalian semua mundurlah dan lihat bagaimana menghancurkan bocah sombong ini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan kipas kecil itu berukuran 3 inci muncul di tangannya. Terdapat banyak simbol api emas pada kipas angin tersebut. Sementara itu ekspresi murid ketika mereka terdengar kata-kata laki tua itu melihat kipas angin. Mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah, bahkan mundur lebih dari 100 kaki. Sebelum mereka akhirnya telah kalah oleh Wang Lin. Wang Lin bergerak dan lalu marah. Yang tercengang saat dia dengan mundur. Saat Wang Lin mundur, dia menggunakan teknik tarik menariknya untuk mengendalikan butiran beras itu agar menuju ke arah lelaki tua itu. Melihat itu, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tidak memukul kipas angin dan kipas angin itu segera terbuka, mengeluarkan kekuatan angin yang menakutkan. Namun di tengah-tengah angin itu adanya api keemasan. Cahaya dari itu, ketika cahaya mencapai puncaknya, dia meledak dengan ledakan yang membentuk cincin cahaya yang mulai menyebar seperti gelombang pasang. Wajahnya ketika itu dia membukanya, di belakangnya ada 17 dari lembahu menkipaskan, bahkan mereka mundur lebih dari 100 kaki dan tidak dapat melarikan diri, dan semuanya menjadi sepotong darah dalam radius 300 meter dan tidak ada yang bisa hidup. Dia pun bernapas dan akan dibunuh. Ini menjadi kawasan terlalang semua orang. Pikiran Liu Shan saat ini menjadi kosong saat dia menatap dengan Herman. Pemandangan di hadapannya, hatinya sangat tercengang. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Lalu pandangannya tetap pada Wang Lin dan dia menjadi lebih hormat. Saat ini dia mundur dari sekte yang berasal dari jarak mereka yang 500 meter. Tetapi mereka tidak berani bergerak ya, karena tatapan dingin Wang Lin tertuju kepada mereka. Para murid lembahu, dia mengorban menjadi sepotong darah sebelum mereka meninggalkan murid dari sekte Huan Dalam. Keadaan pun sontak terkejut ya melihat 10 potongan es keluar dari sang murid perempuan terkenal. Saat ini dia mengeluarkan token itu tanpa ragu-ragu. Setelah dia dengan hati-hati meletakkan token itu di tanah dan beberapa token yang ada, kata Wang Lin itu, tubuh perempuan itu bergetar menekan rasa takutnya. Suaranya pun dia keluar dan berkata, totalnya ada 7 ekspresi dan dia Wang Lin tetap sama seperti yang dia hitung secara diam-diam. Lembahu, dia tidak memiliki token dan di tangannya saat ini dia memiliki 1 dari sekian token dan 2 dari sekte Shundao dan 1 dari sekte Huan. Wang Lin saat ini punya total 4 token, hanya 3 lagi dan dia akan memiliki semuanya. Tetapi token dari sekte Maya tidak termasuk hitungan, jadi hanya 2 lagi sebelum memasuki lembah Zhouming. Wang Lin bahwasanya persaingan di lembah itu adalah mencuri token dari orang lain. Berdasarkan hal ini dan dari penjelasan Situnan tentang cara memasuki medan pertempuran asing, dia telah memperoleh beberapa pemahaman yang sama. Beberapa banyak slot yang tersedia untuk memasuki medan pertempuran asing. Tanya kepada Wang Lin dan hanya ada 3 slot, kata perempuan itu. Dan dia berkata dengan takut. Dia juga takut menjelaskannya apa membuat Wang Lin tidak senang. Jadi dia segera menambahkan total ada 7 token di tempat itu. Tetapi jika ada lebih dari 3 token yang dihancurkan, maka negara Zhou akan kehilangan kesempatan untuk memasuki medan pertempuran asing. Dan mending hari itu Wang Lin melirik perempuan dan setiap 3 murid perempuan itu segera menjadi takut. Dia lalu dengan cermat berkata, rekan sesama kultivator dari 3 token yang tersisa, saya tahu di mana salah satunya berada. Jika kamu melepaskan, kamu akan dapat memberitahunya.
Bicara kata Wang Lin, murid perempuan itu mengatupkan giginya dan ada dia dengan cepat berkata, itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Shundao. Seharusnya masih ada orang yang mengumpul di tempat itu. Kami terhibur mengajar Liu Shan, jadi kami tidak repot-repot tinggal di sana. Tetapi saya yakin mereka memiliki satu token. Saat ini ekspresi Liu Shan tiba-tiba berubah, tapi di kemudian dia tersimpan karena tetap Wang Lin tertuju kepadanya. Itu ada di tangan tetua Liu Mei. Dia ingin berbohong, tetapi saat dia melihat tatapan Wang Lin, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, bahkan saat bertemu dengan leluhur Punanji. Penatua Liu Mei, kata Wang Lin, dia merenung sedikit. Bayangan seorang wanita muda yang sangat cantik muncul di benaknya. Dia memandang Liu Shan dan bertanya-tanya. Dia mencapai ranah pondasi building. Liu Shan menganggukkan kepalanya dengan iri berkata, leluhur Punanji secara pribadi membantunya menerobos ranah pondasi building. Mendengar itu pun Wang Lin merenung sedikit dan tidak bisa untuk tidak memikirkan semua yang terjadi di gunung ini. Hingga waktu itu, di saat yang sama orang tuanya muncul di benaknya dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Dia mengelurkan tangannya alang-alang dia meraih murid perempuan itu, dan Liu Shan kemudian melompat ke udara dan katakan padaku di mana Sekte Shundao berada, kata Wang Lin. Dia mengerutkan kening sambil memegang murid perempuan itu. Murid perempuan itu dengan lemah menunjuk ke sesuatu arah, dan saat ini Liu Shan dia menyerah dan dia memberikan arahan lebih rintih kepada Wang Lin. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan cepat dia bergerak maju. Setelah saat di bawah jalan keduanya, Wang Lin akhirnya tiba di tempat berkumpul Sekte Shundao. Nampak tatapannya berantakan total. Dengan jelas sekali bahwa tatapan mereka pertempuran sengit di sini sebelumnya. Setelah Wang Lin tiba, dia melambaikan tangannya dan murid perempuan berkali-kali jatuh ke tanah. Kamu boleh pergi, kata Wang Lin kepada murid perempuan itu, dan berjalan menuju tempat berkumpulnya Sekte Shundao. Murid perempuan itu dengan hati-hati mundur setelah lebih jauh dari 200 meter. Dia langsung melompat ke pedang tersebut dan melarikan diri secepat kilat. Liu Shan, panggil orang-orang dari Sekte Shundao saya. Saya hanya ingin tokennya, bukan membunuh orang-orangnya, kata Wang Lin, dan Liu Shan dipenuhi keringat saat dia mengeluarkan batu giok dari tas penyimpanannya. Sambil tersenyum pahit, dia menempelkan di dahinya. Setelah beberapa saat dia melemparkan ke depan, batu giok itu melesat seperti anak panah hingga tidak terlihat lagi. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya muncul di tanah. Mereka kemudian menjadi pilar cahaya. Di dalam pilar tersebut ada 10 orang yang duduk bersila di tanah. Di antara mereka ada seorang gadis cantik yang bisa membuat jantung siapapun berdebar-debar. Dan ekspresinya serius, tangannya membentuk pas, dan dia memocek melayang di atas kepala, dan seperti rambut putih dengan gelombang cahaya putih menjabar darinya. Mata Wang Lin bersinar ketika dia melihat wajah 10 orang ini. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya ketika dia melihat Liu Shan pada awalnya. Pada awalnya juga dia tidak peduli, akan tetapi ketika dia melihat Wang Lin di sebelah Liu Shan, dia terkejut. Setelah hati-hati melihat Wang Lin, matanya menunjuk cahaya aneh. Dia melambaikan tangannya dan memocek. Dia mendarat di tangannya. Segera pilar cahaya itu pun perlahan menghilang di antara 10 orang tersebut. Dan ada pemuda berusia sekitar 30 tahunan. Pemuda itu memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, kakak senior Wang, sudah lama tidak bertemu orang ini. Dia adalah saudara laki-laki Liu Mei. Liu Feng mengamatinya dengan persepsi ilahinya dan menemukan bahwa dia telah mencapai ranah pondasi building tahap awal. Namun energi spiritualnya nampak tidak stabil. Terlihat jelas bahwa dia baru saja stabil terlihat. Dia baru saja memasukkan dana pondasi building. Wang Lin menatap mereka semua dan menghelakan napas sambil berkata, Sekte Shundao, lupakan saja, serahkan tokenmu dan aku tidak mempersulit kalian.
Segera salah satu dari 10 murid sekte Shundao nampak seorang lelaki tua berdiri di dekatnya dan menghelakan napas, dan orang itu sombong meminta untuk segera menyerahkan token itu. Liu Peng, apakah kamu mengenalnya? Mendengar itu pun Liu Peng tersebut merasa malu dan berkata, "Senior, dia adalah Wang Lin." Mendengar itu pun orang tua bernama itu terkejut dan kemudian dia mencibir, "Jadi itu kamu, namun meskipun Anda sudah mencapai ranah pondasi building, namun Anda tidak bisa sombong." Dia di depan kami. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan setiap ketika hembusan angin kencang tertuju ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak menghembuskan angin mencapai jarak 5 meter darinya. Angin itu berubah menjadi potongan es dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama ada kilatan cahaya hijau yang tumbuh. Lelaki tua bernama itu bergetar saat lubang raksasa muncul di dadanya, dan dia pun mati. Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah energi spiritual berubah, ada niat membunuh yang kuat dalam pikirannya. Saat ini pedang terbang hijau melayang di sekitaran Wang Lin, dan ujung pedang itu mengarah ke sekte Shundao. Ekspresi murid sekte Sunda berubah drastis. Liu Peng tercengang saat hatinya menggigil dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia selalu melihat Wang Lin sebagai tujuannya, dan ketika dia mencapai ranah pondasi building dengan bantuan Punanji 1 tahun yang lalu, dia lalu berpikir bahwa dia telah melampaui Wang Lin. Tetapi melihatnya sekarang, Wang Lin tidak hanya untuk mencapai ranah pondasi building, namun kultivasinya juga sangatlah aneh. Kakak magang senior yang berada di ranah setengah pondasi building itu meninggal setelah satu serangan dari Wang Lin. Tingkat kultivasi macam apa yang telah dicapai oleh Wang Lin? Semakin Liu Peng memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Sementara itu Liu Mai, dia tiba-tiba tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetapi setelah melihat Wang Lin, dia dengan tegas mengkhawatirkan token itu. Dari awal sampai akhir dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya selalu tertuju kepada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mai. Dia kemudian berbalik dan menghilang di kejauhan. Setelah sekian lama, Liu Mai menarik pedangnya itu dan menghelakan napas dalam-dalam. Lalu personanya yang tak tertandingi seperti tidak terpengaruh di depan Wang Lin. Saat ini Wang Lin telah kembali ke guanya. Setelah kembali ke guanya, Wang Lin mengeluarkan 5 token. Setelah merenung sebentar, dia menghancurkan 4 dari token tersebut dan lalu menjelaskan satu persatu token di tas penyimpanannya. Dia menggunakan teknik gaya tarik-menarik untuk memindahkan batu dan memblokir pintu masuk gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi pertahanan tersebut, pintu mulai ditutup. Dia harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan. Saat ini total ada 7 token. Wang Lin mendapatkan 2 dari Liu Shan, 1 dari sekte awalnya, 1 dari sekte Heng Yue, dan 1 dari sekte Shundao. Totalnya dia punya 5, dan dia mengabaikan salah satu milik sekte mayat. Dan masih ada 1 lagi yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak. Dia telah menemukan semua sekte di lembah Zhouming, tetapi dia masih belum menemukan token terakhir. Tentu saja itu tidak mengesampingkan fakta bahwa sesuatu orang mungkin menyembunyikan di suatu tempat. Namun Wang Lin tidak akan repot-repot untuk mencarinya lagi. Dia pula sudah memiliki 5 dari 7 token yang cukup untuk mengamankan tempatnya di medan pertempuran asing. Setelah dia berhenti bertanya-tanya tentang token itu, dia mulai memikirkan tentang pertempuran dalam 2 bulan terakhir. Yang pertama adalah butiran beras Xian memiliknya. Dia telah memuliakan dan dia digunakan sebelumnya. Sekarang memiliki total 3 lagi. Salah satunya adalah butiran tunggal, sedangkan 2 lainnya adalah butiran gabungan dari penggabungan 2 butiran normal itu. Dengan hati-hati menyimpan ketiga butiran itu, Wang Lin merenung sedikit dan mulai memeriksa tas penyimpanannya. Dia telah membunuh beberapa orang baru-baru ini, jadi dia masih memiliki banyak yang diselesaikan. Setelah lama mencarinya, Wang Lin mengeluarkan manik-manik bundar. Manik-manik ini hanya ukuran 1/10 dari kepala tangan itu. Di saat itu, tanpa desain apapun dan beberapa rekatan di sampingnya. Setelah mengambil manik-manik itu, dia tidak bisa untuk memikirkan prianya.
bernama Ahdai. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Ahdai kepadanya. Dia melihat manik-manik itu dan saat matanya bersinar, setelah sekian lama mulutnya melengkung ke atas sambil merinding, dia memasukkan kembali manik-manik itu ke dalam tas penyimpanannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cahaya hijau. Pedang terbang hijau itu segera melayang di hadapannya. Wang Lin merasa sejak energi spiritualnya berubah, ada sesuatu yang terus-menerus menghalangi kendalinya atas pedang terbangnya itu. Tidak semudah sebelumnya meskipun kekuatan pedang terbangnya telah meningkat pesat. Namun pedang terbangnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Bukan sesuatu yang dia inginkan oleh itu. Wang Lin memutuskan menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pedang terbang ini. Dan kedua tangan Wang Lin membentuk segel, dia mengirimkan energi spiritual untuk mengirimkan pedang terbang tersebut. Kemudian Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah labu. Pedang terbang ini adalah senjata pemurnian darahnya. Jadi di area mengeluarkan banyak sumber daya untuk itu. Dia mengeretkan giginya dan menuangkan 1/3 cairan yang disimpan di dalam labu tersebut. Dan di bawah kendali Wang Lin, cairan roh berisi energi yang melayang di udara dan mengembun menjadi satu tetes darah air. Tetesan air itu melepaskan gelombang energi yin yang langsung menutupi gua dalam cahaya itu. Wang Lin menunjukkan tetes air itu dan tetes itu segera bergerak menuju pedang terbang itu. Wang Lin kemudian membentuk beberapa simbol sebelum pada akhirnya selesai. Namun apa Wang Lin akhirnya selesai? Wang Lin tidak ketahui bahwa pedang terbangnya telah dimurnikan oleh darahnya ini. Perlahan berevolusi, setelah evolusi ini mencapai akhir, pedang terbang akan mendapatkan jari lem dan akan menjadi sangatlah kuat. Wang Lin kemudian mengutip pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia menggunakan kekuatan sepenuhnya itu sangatlah cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa melancarkan lagi dengan matanya, dan menambahkan kemampuan keteleportasi pedang tersebut. Pedang terbang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ini adalah karena efek kuat dari diri terhadap harta ajaib. Kemungkinan harta ajaib tersebut menembus batas dan mencapai titik ekstrim. Tetapi ketika melawan seseorang di ranah jiwa yang baru lahir atau Naskensul itu masih belum cukup. Bagaimanapun Wang Lin baru berada di ranah pondasi bowling, bahkan dengan diri ini terlalu lemah. Dan dirinya lemah akan menampilkan kekuatan aslinya ketika Wang Lin merobos ke ranah Naskensul.